Di sini kami akan menjelaskan, sebuah aplikasi penjualan ya, sales dan inventory, penjualan dan stok-stok barang itu ya aplikasi pos kurang lebih seperti itu ya. Aplikasi kasir kalau yang nggak tahu. Jadi dalam aplikasi ini nanti kita akan bisa melakukan penjualan, penyetokan barang dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk ke bagian admin. Iya sebelumnya, ini dibagi dalam beberapa kelompok ya, yaitu ada kasir, ada admin, ada marketing, dan operator. Ini operator barang nih, operator gudang lah istilahnya. Terus ini bagian marketing, pemasaran lapangan, ini kasir toko, dan ini admin. Nah, apa aja yang bisa dilakukan di masing-masing ini, semuanya bisa diatur di halaman admin ini. Sekarang kita coba di adminnya aja. Pertama kita pakai password-nya ini di setting awalnya 1234. Nah ini adalah tampilan-tampilan di dalam menu admin. Menu admin full menu ya, ini hak aksesnya. Untuk admin semuanya ini bisa dilakukan ya. Misalnya barang tambah, terus import, mengedit barang, barcode, supplier, pelanggan, transaksi, laporan itu ya, dan penggunaan-penggunaan ini. Kemudian kalau kasir ini, yang bisa nyeting ini nanti admin. Nah, bagian kasir ini dia hanya melakukan transaksi-transaksi ini. Dia tidak melakukan bagian master dan laporan. Kemudian di bagian menu hak akses, kemudian di pengaturan. Nah, pengaturan ini intinya kita ngatur nama toko, alamat, dan lain sebagainya ya. Ini nama tokonya, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, email kalau ada, website kalau ada, seperti itu ya. Kemudian ini bisa upload background di belakang tampilannya ini. Kemudian ini bisa untuk upload logo, ya, kurang lebih caranya seperti ini. Kalau ganti-ganti ya biasalah gini, ganti terus, namanya apa, misalnya BUMDes atau apa, Warung Joko gitu kan misalnya ya. Alamatnya mana, misalnya alamatnya jalan mana, nomor 234 misalnya gitu, ini bisa disimpan. Nah, tinggal diklik simpan. Kemudian untuk upload gambar untuk background, ini masih kosong, kita cari dulu gambarnya. Nah, misalnya kita cari gambarnya, ini misalnya ya. Kemudian upload. Oke, nah ini gambarnya sudah ada backgroundnya nih ada. Nah, dia akan otomatis kalau udah diganti dia back ke halaman awal. Nah, kita kembali ke sini, kembali ke menu pengaturannya. Kemudian misalnya mau update logo, misalnya ini tinggal dipencet aja logonya. Terus klik open, terus upload gambarnya ada, sudah seperti itu ya fungsinya. Kemudian ini di bagian yang umum nih general, kemudian bagian print ini untuk nyeting printernya margin kanan kiri dan margin atas bawah, margin kanan kiri gitu ya kan biasanya kalau pakai printer thermal tuh bisa disetting atau pakai printer biasa bisa, pakai printer kasir yang ukuran 58 bisa, pakai printer kasir yang ukuran 80 juga bisa. Nah, ini juga nanti bisa diganti untuk, tagline yang bagian bawahnya itu. Misalnya ini terima kasih atas kunjungan Anda, terus nanti diganti yang lain. Kalau sudah selesai klik simpan. Itu ya. Ini bagian menu print, kemudian di bagian modul. Nah, ini di tampilannya, ini nanti ada di kasir itu nanti begitu kita bertransaksi akan disertakan voucher apa tidak. Terus akan disertakan pajak apa tidak, terus misalnya disertai ongkos kirim apa tidak. Jika dibutuhkan ini tinggal dicentang, diklik aja, diklik kiri, dicentang gini, kemudian klik simpan. Oke. Nah, kemudian ini tampilan dashboard nih yang di halaman depan ini dashboard. Nah, ini tampilannya ini kan di sini ada total barang, total pelanggan, omset bulan ini, laba bulan ini. Kemudian ini grafik penjualannya, grafik penjualan dan laba ruginya. Terus ini kemudian barang-barang yang expired itu apa aja akan muncul otomatis kalau kita settingnya nanti di setting dikasih tanggal expirednya. Terus ini barang-barang stok limit misalnya stoknya sudah
melewati, kita punya stok minimal misalnya 4 terus barangnya tinggal 4, nah itu dia akan muncul di sini atau misalnya barangnya tinggal 2 gitu bisa muncul di sini. Nah ini item-item barang terlaris. Nah ini semua bisa ditampilkan dari pengaturan tadi di bagian modul ini. Nah ini apa aja yang ditampilkan, ini total barang, total penjualan, nah ini bisa ditampilkan semua. Misalnya laba laba bulan ini kita hapuskan, ini kita klik aja kemudian kita simpan, nanti di dashboard-nya awal itu tidak muncul. Nah ini di sini udah nggak ada, tidak dimunculkan ya. Nah seperti itu. Kalau mau dimunculkan kembali, klik di modul ini, diklik tampilkan, laba bulan ini simpan, nanti dia akan muncul lagi. Kemudian ini tentang modulnya, kemudian ini database. Nah, ini yang modul yang ini yang voucher-voucher dan lain sebagainya, ini munculnya nanti ketika kita melakukan invoice nih, atau pembelian penjualan ya, atau penjualan. Nah, di sini kita nanti misalnya pilih barang, nanti akan tampil ada kolom-kolom pilihan yang tadi itu voucher, pajak, dan lain sebagainya. Nanti kita praktekkan. Nah, kembali ke pengaturan. Nah, sekarang kita ke database. Nah, database ini, oh ya ini nama-nama ini nanti akan muncul di nota ini. Di kop notanya itu nanti akan muncul atau di kop surat-suratnya, kop nota lah ya. Kop faktur, penjualan maupun pembelian. Nah, kemudian sekarang di database. Nah, kalau kita mau membackup database secara eksternal ini tinggal diklik aja. Nah, ini diklik backup database-nya, nanti tinggal di save, kemudian diklik OK, nanti dia otomatis akan simpan. Nah, nanti kita carinya di mana, ini cari di foldernya yang buat nyimpan downloadan, biasanya ada di folder download. Kemudian tuh kalau kita mau membackup eksternal ya, ini kan secara otomatis bisa tersimpan kalau dia tersimpan otomatis, tapi kalau kita perlu backup eksternal, kalau sewaktu-waktu misalnya komputernya hilang atau gimana, masih bisa digunakan. Kemudian ini adalah restore database. Nah, database yang sudah kita download tadi kalau mau diupload di restore, ini tinggal dicari. Tadi ada di mana, tadi di download sini. Nah, ini databasenya tinggal diklik, open gitu, terus tinggal upload database. Nah, ini udah selesai. Nah, udah berhasil diupload. Oke. Kembali ke pengaturan lagi, di database seperti itu kegunaannya. Nah, terus misalnya kita mau mengenolkan kembali, tadi misalnya buat berlatih, buat nyoba-nyoba, terus kita mau mulai lagi, ini bisa dihapus semua nih. Tapi sebelum menghapus database, sebaiknya Anda melakukan backup dulu, kayak tadi itu langkahnya. Jadi ini bisa dihapus semua, di reset ya. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi-fungsi di halaman pengaturan. Di bagian admin ini ya, yang bisa melakukan pengaturan-pengaturan. Kemudian kita di halaman pengguna, di menu pengguna. Nah, di menu pengguna ini adalah untuk merubah password, merubah level atau mendaftar pengguna baru. Caranya cukup diklik ini. Nah, tuliskan semuanya, namanya misalnya namanya siapa? Namanya siapa? Oh, kok username-nya siapa misalnya? Namanya siapa? Alamat boleh diisi, boleh enggak, nomor telepon boleh diisi, boleh enggak, tapi kalau ada ya ditulis saja biar nanti kalau misalnya kita mengetahui alamatnya, kita ngerti nomor teleponnya, jika ada kendala-kendala yang dilakukan oleh user ini, kita bisa mengontak dia. Nah, level user ini sebagai apa? Level user ini misalnya dia sebagai kasir. Nah, ini di bawah sini ini ada satu lagi ada tombol password, tapi ini saya hilangkan untuk di menu demo ini saya hilangkan. Karena kalau nggak dihilangkan nanti ada yang nyoba ganti password, nanti yang lainnya orang yang mau nyoba nggak bisa masuk lagi gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dipakai secara toko sendiri, apa di BUMDes, apa di BUMDesMat, nah itu nanti ada level-level ini, ada penggantian passwordnya di sini. Nah, karena user tidak bisa mengubah ya yang masuk ini sendiri dia tidak mengubah password, disarankan agar password tersebut tidak dibagikan kepada orang lain. Oke, demikian. Setelah ini kita oke gini, kemudian kita simpan. Nah, ini siapa? Nah, seperti itu nanti dia akan muncul di sini. Kalau mau diedit ini tinggal diklik aja, kemudian ditulis, kemudian diupdate, ini diklik ini. Nah, update tersimpan. Oke, setelah selesai kita close aja. Kurang lebih seperti itu di halaman pengguna, fungsi-fungsinya. Nah, ini di level-level ini fungsinya seperti tadi yang dibuka di hak akses ini.
Nah, fungsinya seperti ini, fungsi master, kasir, operator, dan marketing. Nah, kurang lebih nanti, level-levelnya fungsinya seperti itu. Kemudian di bagian laporan. Nah, di laporan ini nanti kita bisa mengetahui laba rugi, penjualan, harga APP, dan laba rugi. Nah, laba rugi ini diperoleh dari penjualan cash. Kalau penjualan tunai dia akan masuk di pembukuannya aja. Kalau transaksi cash-nya dia akan otomatis, kalau laba rugi yang diperoleh dari penjualan non tunai nanti dia akan masuk di pembukuannya aja. Jadi misalnya kita punya modal 10 juta, terus dibelanjakan untuk dagangan 5 juta, kemudian di dagangan itu kita memperoleh dari 6 juta, berarti kita udah laba 1 juta. Tapi secara keseluruhan kita masih mengeluarkan modal 10 juta. Ya intinya kalau kita barang dagangannya nilainya 5 juta, terus kita punya pendapatan 6 juta, berarti kita untung. Terus dikurangi juga dengan biaya-biaya yang lain, misalnya transportasi, terus gaji karyawan, dan lain sebagainya. Nanti akan muncul di laporan pembukuannya. Ini untuk cek laba rugi yang berdasarkan pembayaran tunai dan non tunai yang sudah lunas ya. Nah, kemudian di menu selanjutnya di grafik ini ya akan menampilkan grafik-grafik penjualan ya gitu. Ini penjualan, terus laba rugi dan barang terjual, ya, kurang lebih seperti itu. Ini tinggal dipencet aja, diklik aja. Nah, ini laba atau barang yang terjual gitu nanti dia akan muncul. Terus ini diisi aja bulannya, kemudian ini diisi tahunnya, kemudian diklik submit ya, diklik sini. Diklik di sini nanti dia akan muncul. Kemudian di bagian laporan kita ada menu juga cetak namanya. Nah, ini kita bisa pilih laporan. Nah, kita bisa laporan misalnya laporan stok barang, kita tinggal dipilih aja. Nah, gini kemudian dicetak. Nah, nanti akan ditampilkan laporan stok barangnya Warung Joko. Nah, seperti itu barangnya satuan-satuannya akan muncul otomatis. Kemudian misalnya laporan kas juga, kemudian tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul. Terus ini nanti bisa diisikan per periode ya, misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, cetak. Nah, seperti ini periode kas tanggal 1 sampai dengan 31. Nah, gitu ya. Nah, ini per periode cetak. Nah, ini tinggal nanti dipilih aja mana yang mau dicetak. Laporan-laporan ini tinggal diklik di sini, diklik di bagian kotak kolom ini, nanti tinggal pilih salah satu. Kemudian ini juga per periode, ini penjualan per periode misalnya gitu ya. Penjualan tunainya ada apa aja, terus penjualan kreditnya ada apa aja, kurang lebih seperti itu. Terus klik cetak. Nah, terus misalnya stok-stok barangnya ini ada stok barang-barangnya, ini total barangnya juga seperti. Oke, demikian kalau sudah dipahami ya yang menu ini. Kemudian kita lanjut di menu yang di atasnya ini adalah transaksi. Transaksi ini nanti akan didapatkan menu-menu baru lagi. Nah, ini ada transaksi penjualan ini hanya untuk ngecek penjualan. Kalau kita mau berjualan atau menjadi kasir itu di menu invoice. Nah, jadi ini di penjualan. Ini invoice ini. Nah, ini kita bisa ngecek penjualan ini. Bisa cek per periode. Ini diklik aja. Nah, ini jika yang jualan siapa aja. Nah, yang kerja gitu tadi. Yang jualan siapa aja kita bisa pilih. Misalnya kasir. Kasir ini sudah berjualan dengan pelanggan siapa aja. Pelanggannya tinggal dipilih. Kemana aja itu dipilih. Nah, kasir A jualan ke siapa, kasir B jualan ke siapa, atau kalau ke semua pelanggan langsung keluar. Kalau mau satuan juga bisa langsung keluar. Ini kemudian diklik filter ini nanti dia akan muncul di sini. Ya, nanti kalau kita sudah coba transaksinya kita bisa muncul di sini. Nah, kita juga bisa ngecek nih semua transaksinya non tunai apa tunai ya. Tinggal ada kolom-kolom yang ada tanda panahnya ini ada pilihan berarti kita cek aja. Nah, nanti akan muncul juga di sini. Akan muncul total penjualannya di sini. Nah, kemudian bisa juga ini tadi per periode ya. Sekarang bisa juga dicek per barang.
Nah, kita pilih barang A, barang B, barang C, nanti cari aja di sini, nanti akan muncul data barangnya. Kalau ini centang hilang nanti nggak bisa. Jadi ini ditulis aja, cari barangnya, misalnya namanya obat batuk, nah nanti dia akan muncul obat batuk. Nanti kita kasih contoh. Nah, gitu ya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, itu bisa di-copy, bisa dicetak dalam bentuk Excel, bisa di apa namanya? Nah, gini bisa diekspor dalam bentuk Excel atau CSV atau juga PDF gitu ya. Nah, kita bisa misalnya gini PDF terus kita open, nanti akan muncul laporannya. Nah, penjualan per barang. Nah, barang A ini terjual ABCD ABCD gitu ya. Penjualan per barang. Pilih barangnya nanti akan ketemu. Jadi kalau dicetak tadi kayak dipakai PDF-nya itu tinggal langsung. Nah, akan muncul kode barang, nama barang, tanggal, fakturnya, terus harganya berapa, terjumlah berapa, seperti itu. Ya, ini biasanya kalau untuk target-target penjualan barang ini juga bisa ini. Ini juga bisa. Nah, kemudian kita cek lagi di menu selanjutnya adalah pembelian. Nah, ini pembelian itu adalah jika kita beli barang ke supplier seperti itu ya. Jadi ini bisa dicek di sini. Nah, kalau kita mau melakukan pembelian atau pemesanan baru, tinggal kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Ini tinggal diisikan aja. Ini nanti tanggalnya kalau mau dirubah bisa misalnya tanggal 17 gitu kan. Terus ini fakturnya mau diubah juga bisa, kalau otomatis juga bisa. Yang seperti tadi itu akan terbuat otomatis. Suppliernya dicari. Nah, nanti tinggal kalau mau nyari, kalau belum ada tinggal diisikan aja. Tapi kita nanti juga akan bikin daftar supplier. Kalau misalnya suppliernya belum terdaftar, kita bisa tulis di sini terus klik tambah. Ya, nanti kita kasih contoh. Kemudian pembayarannya secara tunai apa non tunai? Kalau secara tunai nanti kita akan motong kas, tapi secara non tunai kan kita punya hutang nanti ya. Tapi kita sudah nambah barangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau mau cari barang tinggal diklik. Nah, nanti kita coba untuk prakteknya. Sekarang kita kenalan fungsi-fungsinya aja. Nah, ini untuk jumlahnya nanti akan muncul di sini, nanti akan muncul di sini. Setelah ini diklik tambah, dia akan muncul di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau udah kita simpan. Nah, gini. Oke, kalau udah tutup. Nah, kurang lebih seperti itu kalau mau nambah pembelian di sini. Nah, ini diklik akan muncul jendela seperti ini. Ini yang di pembelian, kemudian ini yang di catatan kas. Nah, ini kita bisa mengetahui semua transaksi ya, transaksi penjualan aja atau pembelian aja. Nah, ini nanti akan muncul pendapatan, pengeluaran, saldo, dan lain sebagainya ya. Kemudian misalnya kalau kita mau menambahkan kas, cukup klik tambah kas. Nah, ini tanggal berapa, fakturnya ini otomatis. Kalau kita mau pilih pemasukan atau pengeluaran. Kalau pemasukan dia akan nulis di sini, kalau pengeluarannya kan nggak bisa. Terus jenis pemasukannya tinggal diklik aja. Sebagai kas awal atau sebagai pemasukan lain, seperti itu ya. Terus nanti dikasih keterangan kemudian simpan. Misalnya kalau ini pemasukan, kalau pengeluaran ya klik pengeluaran, tulis juga di sini pengeluarannya apa, digunakan sebagai pengeluaran lain atau untuk biaya. Nah, seperti itu. Tinggal dipilih, nanti ditulis kasih keterangannya ya. Nah, ini untuk pembelian. Kemudian ya ini untuk kas ya. Ini untuk menu-menu kas sudah ya. Pengenalannya kurang lebih seperti itu. Ini untuk piutang. Nah, piutang ini nanti untuk jika ada pelanggan yang membeli secara non tunai atau hutang dulu. Nah, ini nanti menunya di sini. Nanti kita praktekkan di video selanjutnya. Nah, ini menu hutang, ini menu piutang juga hampir sama. Jadi nanti pembayaran hutang, pembayaran piutang itu dilakukan di menu-menu ini. Kemudian menu selanjutnya adalah retur barang. Nah, ini adalah retur penjualan. Jadi masalahnya kalau kita sudah berjualan terus barangnya dibalikin, kita jangan dihapus transaksi penjualannya, tapi barangnya dibalikin melalui menu yang benar. Jadi di retur penjualan, misalnya si A beli 5, ternyata rusak 1 dikembalikan, berarti dia tinggal beli 4, yang 1 dikembalikan. Nanti akan nambah stok lagi, seperti itu ya. Nanti lewat menu ini. Ini untuk retur penjualan dari konsumen ke kita, kalau retur pembelian itu dari kita ke supplier.
ya, kurang lebih seperti itu, menunya juga hampir sama. Ini di bagian pengenalan untuk menu-menu di transaksi. Kemudian menu di invoice ini. Nah, invoice ini adalah untuk untuk penjualan ya, untuk penjualan. Nah, kalau kita punya scanner, kita tinggal letakkan kursornya di sini, kemudian di-scan barangnya, nanti dia akan muncul di sini, jumlahnya berapa kita isikan, nanti klik tambah, dia akan pindah sini. Ada lagi, kita cari lagi, nanti klik tambah, kita akan pindah sini. Kalau sudah selesai, kita klik selesai, nanti akan muncul bagian pembayaran. Nah, setelah diklik bagian pembayaran, dia akan ada nih adminnya yang jualan kan, tanggalnya, terus kita cari pelanggannya siapa yang beli itu. Kalau dia pembayaran non tunai kan nanti kita tahu yang utang itu siapa. Nanti kita buat daftarnya. Nanti ada di menu selanjutnya. Nah, ini pembeliannya mau non tunai apa tunai. Kalau non tunai dia akan ada jatuh temponya. Terus kalau mau diantar barangnya pakai ekspedisi apa, ini tinggal dipilih, terus harganya, ongkirnya berapa. Terus ini untuk voucher, jika ada voucher, misalnya ada diskon ditulis di sini prosentasenya. Kalau ada pajak ya tulis di sini pajak. Pajaknya berapa persen kalau ada pajak. Nah, voucher itu misalnya kalau potongannya bukan berupa 10%, 5%, nah potongannya 1.000, 2.000 tulis berarti itu sebagai voucher ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di transaksi ya, menu invoice atau penjualan. Nah, kemudian yang terpenting adalah setelah yang bagian-bagian penggunaan di bawah ini, yang kita pengguna dan pengaturan ini, kemudian adalah master barang ini. Master di data master ini adalah untuk untuk menginput barang, supplier dan pelanggan. Ya, ini juga bagian yang paling penting. Karena kita kalau mau bertransaksi belum ada barangnya, data-data ini ya belum muncul kan, seperti itu ya. Kecuali transaksi kas tadi. Nah, di menu master ini yang kita harus isikan pertama adalah barang. Nah, diklik aja di menu barang. Nah, di sini tambah barang itu, kalau barang kan tentunya ada satuan, kita bikin satuan-satuan dulu. Jadi kita klik satuan-satuan dulu, misalnya kita satuannya kilo gitu, tinggal diisikan, klik tambah. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan kita jelaskan dalam penggunaannya dalam video selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk menambahkan barang ini tinggal diklik aja tambah barang. Nanti akan muncul jendela seperti ini, akan muncul form seperti ini. Kode barang kalau ada barcode kita klik di sini, kita scanner nanti dia akan muncul di sini. Kalau kita nggak ada barcode kita bisa klik auto. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian tuliskan nama barangnya. Nah, yang halaman ini untuk kategorinya, kategori barang jika belum ada tinggal dihapus aja. Nah, seperti ini. Wah, ini kan banyak banget nih jenis-jenis kategorinya. Ini dihapus dulu bisa. Nah, nanti tinggal bikin. Ini banyak banget nih contoh ya. Yes, pokoknya kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal dipisahkan aja kategori-kategorinya. Ini tinggal dihapus kalau nggak ada. Nah, kalau kita mau bikin lagi, misalnya dia masuk kategori makanan, gitu, tinggal klik tambah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini pilih nanti akan muncul di sini. Kemudian ini kolom untuk harga beli. Terus satuan beli, tinggal kita satuannya apa, kilo apa-apa, yuk isi dalam satuannya berapa gitu ya. Nanti kita praktekkan. Tinggal diklik aja terus diisi. Ini kita harga jualnya, ini harga jualnya. Terus ini satuan-satuannya disesuaikan dengan satuan yang ada di sini. Nah, ini kenapa ada banyak kolom? Nah, jadi kita dari satu barang ini nanti, kita bisa punya data penjualan untuk misalnya kita beli gula 1 kilo, tapi nanti juga ada jual setengahan kilo. Nah, ini kita bisa bikin tengahan kilo di sini. Nah, kalau kita di sini acuannya jualannya sekilo satuannya 1, berarti kalau setengah kilo satuannya ya setengah gitu ya. Nah, tapi ini standar penjualannya digunakan standar yang terkecil, jadi ke sini bisa naik. Misalnya satuannya kilo, di sini jualnya 10 kilo gitu kan bisa. Nanti. Nah, terus kemudian seperti itu nanti kita jabarkan dalam praktek penggunaannya. Nah, ini adalah stok sekarang, ini ada sisa stok berapa, ini stok sekarang, nah ini akan muncul. Nah,
Kita bisa langsung simpan atau kalau kita mau lebih detail lagi kita klik menu advance. Nah, di sini kalau misalnya pakaian, sepatu, apa itu kan kita bisa ada ukurannya, terus kemudian di sini ada tulis warnanya, subkategori lah. Di sini ada mereknya, lokasi raknya di mana. Misalnya ada orang kita punya warung luas, ada tanya, Mas, Mbak, ada gula seperempat nggak? Gitu. Kalau kita mau ini kita ngecek, kita lihat, oh ada, itu ada di rak nomor 5 sebelah sana, gitu kan akan lebih mudah. Kalau sudah selesai semua yang ini diisi, kemudian diklik simpan gitu ya. Ini kan belum bisa, masih kosong. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita punya data di luar, kita bisa melakukan import data nih, dari import data ini. Import data kemudian diupdate ya, diupdate datanya. Nah, kemudian ini refresh nih, nanti kalau kita mau ngecek barang yang sudah stoknya mendekati expire tinggal diklik yang di sini. Ini yang stok limit, kemudian ini yang stok mau expired tuh kita bisa tahu. Nah, itu fungsi-fungsi di bagian barang. Kemudian barcode ini di menu barcode. Nah, ini barcode ini gunanya untuk menulis mengasih barcode sendiri. Misalnya di gondola-gondola itu kita kasih keterangan barcode. Nah, kita cari barangnya apa, kemudian kita mau buat berapa, nanti kita contohkan, kemudian tampilkan barcode, akan ada contohnya nanti ya. Kemudian ini adalah menu supplier. Menu supplier ini adalah ya biasalah untuk nambah supplier. Nah, ini tambah, import data jika kita punya. Ada contohnya di sini, diklik import. Kalau kita mau nulis pakai Excel terus kemudian dimasukkan, ini di-download dulu. Yang ini di-download dulu, nanti akan muncul gini, dibuka, diedit. Kemudian nanti kalau mau upload dicari di mana tadi, kemudian di-upload gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa di-copy, bisa diekspor ke CFF, bisa ke Excel lagi, data yang sudah ada itu bisa ke PDF misalnya, nanti dia akan muncul datanya, nama ID suppliernya, alamat, kota, dan mana kan gitu. Kemudian kita juga bisa ke menu selanjutnya di pelanggan. Menu pelanggan kurang lebih sama nih, kurang lebih sama. Kalau kita mau nyeting sendiri juga bisa. Terus ini kita tambahkan, ditulis. Kalau mau dari input dari sini juga bisa. Kemudian nanti akan muncul di sini daftarnya. Nah, daftar-daftar ini tentunya digunakan misalnya dia punya utang sama kita tahu alamatnya mana, nomor teleponnya, kan gitu. Demikian juga dengan supplier. Kemudian di menu ini stock of name. Menu stock of name itu adalah misalnya kalau kita ngecek barang gitu ya. Nah, misalnya barang A, kodenya dicari, terus barangnya A, harga belinya berapa, ya ada stok yang ada di data ini, yang ada di komputer misalnya 10, kok stok yang ada realnya kok cuma 5, berarti yang 5 hilang, seperti itu. Nah, nanti keterangan hilangnya ini apa? Nah, nanti juga dikurangkan. Kalau ada keterangannya di sini, selisihnya nanti pas dihitung kan stok awalnya itu dikurangi. Karena sudah ada keterangannya di sini, stok awal bisa dikurangi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti di video selanjutnya akan kita praktekkan bagaimana isiannya secara langsung ya. Ini hanya pengenalan aja, video pengenalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.